Selamat datang di channel Trading for Better Life. Hari ini ISG ditutup turun 0,61% ke angka 7.104. Selain video ini, kami juga akan upload satu video lagi pada jam 8 malam nanti akan membahas satu saham yang laba bersih tahun 2021-nya masih naik 100% lebih, tapi sahamnya saat ini masih bergerak turun. Dan di video ini saya akan coba menganalisa beberapa saham yang terlihat masih terus diakumulasi asing dengan jumlah besar hari ini. Semoga analisa yang diberikan ini bisa bermanfaat dan membantu teman-teman dalam mengambil keputusan. Untuk teman-teman yang mau request saham untuk dianalisa, bisa like dan komentar pada posting Instagram Trading for Better Life yang di-post setiap hari Jumat. Dan bagi teman-teman yang belum subscribe channel ini, silakan tekan tombol subscribe agar tidak ketinggalan informasi dan analisa saham terbaru yang akan di-upload setiap harinya. Hari ini ISG memang terkena koreksi. Tapi bisa kita lihat walaupun ISG terkena koreksi, asing masih net buy mencapai 707 miliar. Jadi selama asing masih lakukan akumulasi di bursa kita, menurut saya ISG masih aman trennya. Walaupun memang masih ada potensi untuk terkena koreksi. Bukan berarti asing net buy, ISG akan terus bergerak naik. Tapi minimal selama asing belum keluar dari bursa kita, harusnya ISG tidak akan bergerak downtrend. Jadi walaupun tidak uptrend terus, minimal akan mulai bergerak sideways. Dan hari ini saya akan coba bahas beberapa saham yang banyak diakumulasi asing pada perdagangan hari ini. Yang pertama bisa kita lihat ICE hari ini masih naik 1% lebih ke harga 7.000. Dan secara tren bisa kita lihat ICE trennya saat ini juga masih bergerak sangat uptrend. Sebelumnya bisa kita lihat berusaha untuk break harga 6.800, setelah berhasil break, ICE masih lanjut naik dan saat ini menyentuh resisten di 7.000. Bisa kita lihat history sebelumnya. Sebelumnya resisten di Januari itu 6.800, saat ini sudah naik mencapai resisten berikutnya di 7.000. Dan di atas 7.000 jika kita lihat resisten berikutnya itu di 7.200. Jadi apabila satu minggu ke depan terkonfirmasi resisten ini terlewati, target berikutnya itu di 7.200. Tapi untuk saat ini saya sudah tidak menyarankan untuk entry membeli saham ICE karena kenaikannya sudah sangat tinggi. Dan saham ICE sudah saya analisa pada saat masih di sekitar harga 6.000 sampai 6.300. Dan untuk garis MACD pun bisa kita lihat saat ini sudah terus bergerak naik. Untuk garis MACD pun saat ini masih mengarah ke atas. Jadi apabila teman-teman sudah berhasil membeli saham ICE di harga bawah, masih sangat layak untuk di hold selama garis uptrendnya belum patah. Jadi walaupun masih gagal naik menembus harga 7.000, selama masih kuat berada di atas support 6.800, garis uptrendnya masih aman. Dan untuk data broker summary pun bisa kita lihat kenaikan 1% lebih ini masih ada akumulasi dengan jumlah yang lumayan besar. Dan asing juga bisa kita lihat hari ini masih masuk dengan jumlah besar. Dan selama 1-2 bulan terakhir ini asing masih terus masuk akumulasi saham ICE. Ini yang membuat harganya secara tren masih bergerak naik. Walaupun bisa kita lihat walaupun uptrend pasti ada saatnya bergerak turun. Tapi selalu arahnya mengarah ke atas. Jadi masih ada potensi besar satu minggu ke depan untuk lanjut naik ke 7.200. Selanjutnya saya akan menganalisa saham ITMG. ITMG hari ini naik 5% lebih ke harga 27.625. Dan bisa kita lihat 2 hari terakhir ini memang ITMG sempat turun lumayan dalam. Sebelumnya berada di sekitar harga 28 ribuan, sempat turun lumayan dalam dan menyentuh garis EMA 50 di sekitar harga 25.650. Penurunan ini memang karena terkena dividend trap. Tapi bisa kita lihat saat menyentuh garis EMA 50 yang saat ini merupakan support, ITMG masih bisa rebound kembali. Karena itu saya pribadi lebih suka memakai garis EMA 50 dan 150 untuk jadi support dan resisten kuat supaya kita tahu kapan kita harus take profit dan kapan kita harus entry. Dan bisa kita lihat secara tren walaupun sempat turun lumayan dalam, untuk tren jangka menengah menurut saya ITMG masih aman karena garis EMA 50 masih kuat menahan penurunan dari saham ini. Dan saat ini resisten terdekat itu di sekitar harga 28.000. Dan untuk garis MACD saat ini masih mengarah ke bawah. Untuk data broker summary bisa kita lihat pada perdagangan hari ini naik 5% lebih masih ada akumulasi. Dan asing hari ini juga masuk dengan jumlah yang lumayan besar setelah sebelumnya asing terus distribusi saham ITMG. Jadi untuk ITMG walaupun hari ini asing masuk melakukan akumulasi dalam jumlah besar, tetap harus hati-hati karena sebelumnya asing terus distribusi. Apalagi saat ini sudah dekat dengan resisten di 28.000.
Jadi apabila ternyata dalam 1 minggu ke depan ITMG masih gagal naik menembus harga 28.000, ini masih ada potensi untuk lanjut turun kembali menuju garis EMA 50. Jadi apabila teman-teman sudah berhasil membeli di sekitar garis EMA 50 ini, pertimbangkan untuk take profit apabila memang masih gagal naik melewati resisten 28.000. Atau memang mau hold terus saja selama garis EMA 50 tidak terlewati pun masih oke untuk tren yang lebih lama. Berikutnya saya menganalisa saham Antam. Antam hari ini turun 0,75% ke harga 2.650. Dan bisa kita lihat di grafik, kemarin atau hari ini pun sebenarnya Antam sudah naik mencapai target analisa di video sebelumnya di harga 2.700. Karena bisa kita lihat harga 2.700 memang merupakan resisten yang lumayan kuat untuk saham ini. Karena itu saya jadiin target untuk take profit apabila pada saat menyentuh harga 2.700 Antam gagal break, bisa pertimbangkan untuk take profit. Dan bisa kita lihat kemarin menyentuh harga 2.700 masih gagal break, tapi karena candle hijau masih bisa dipantau. Ternyata hari ini masih gagal naik menembus harga 2.700 dan mulai terbentuk candle merah. Jadi sudah mulai harus hati-hati apabila besok Antam mencoba naik kembali di harga 2.700 ternyata masih gagal break dan terbentuk candle merah yang lebih solid lagi daripada hari ini, ada potensi Antam untuk turun kembali menuju zona supportnya di 2.400 sampai 2.500. Untuk garis MACD jika kita lihat saat ini juga trennya masih bergerak sideways. Bisa kita lihat dari bulan Maret tren Antam sebenarnya sideways dengan support di sekitar 2.400 sampai 2.500 atau zona support ini, dan resisten masih di 2.700. Sebelumnya juga bisa kita lihat Antam sempat turun menyentuh zona ini, berhasil rebound mendekati harga 2.700, gagal break, turun kembali ke zona support dan rebound. Karena itu trennya masih sideways. Untuk data broker summary bisa kita lihat penurunan hari ini masih ada akumulasi. Dan asing juga terus akumulasi saham Antam. Itu menarik untuk dipantau karena masih ada akumulasi besar. Besok Antam saya lihat masih ada potensi untuk mencoba naik kembali ke harga 2.700. Tapi ingat, selama masih gagal break, Antam tetap masih ada potensi untuk bergerak turun walaupun ada akumulasi. Saya kasih contoh, bisa kita lihat pada saat sebelumnya di tanggal 25, Antam juga sempat ke 2.660. Dan ada akumulasi, tapi besoknya bisa kita lihat Antam terus bergerak turun, asing juga sebenarnya masih terus akumulasi. Tapi harga tetap dibuat turun. Jadi walaupun asing masih ada akumulasi, tapi ternyata gagal break di harga 2.700, Antam masih ada potensi untuk bergerak turun. Jadi apabila teman-teman saat ini baru mau entry membeli saham Antam, jangan beli di sekitar harga 2.700 apabila memang belum terkonfirmasi break. Terakhir saya kembali akan mengupdate pergerakan dari saham EMTK. EMTK dalam 1 minggu terakhir ternyata masih terus bergerak naik lumayan tinggi. Hari ini saja masih naik 5% lebih ke harga 2.880. Jadi sudah naik mencapai target analisa di video sebelumnya di 2.800 yang saat ini merupakan resistennya. Jadi bisa kita lihat walaupun belum terkonfirmasi break karena candle hari ini sangat solid, masih ada potensi saya lihat EMTK untuk lanjut naik menuju resisten berikutnya di harga 3.000. Dan bisa kita lihat EMTK trennya masih sangat uptrend saat ini. Untuk garis EMA 50 saat ini di sekitar harga 2.220. Untuk EMTK sudah beberapa kali saya analisa pada saat dia di sekitar harga 2.000 sampai 2.020, 2.200. Saya terus update, tapi saat ini saya sudah tidak menyarankan teman-teman untuk entry apabila baru mau membeli saham EMTK karena saat ini sudah sangat tinggi kenaikannya. Dan untuk data broker summary bisa kita lihat kenaikan 5% lebih ini masih ada akumulasi. Asing juga bisa kita lihat masih terus akumulasi saham EMTK. Kayak itu sebelumnya saya sarankan untuk masuk watchlist karena memang asing sebelumnya juga terus masuk akumulasi. Dan ternyata sampai hari ini pun asing masih terus akumulasi dengan jumlah yang sangat besar. Jadi apabila teman-teman sudah berhasil membeli saham EMTK di harga bawah, hold saja selama garis uptrendnya belum patah. Jadi tinggal ikutin trennya saja, follow the trend. Selama masih kuat uptrendnya masih ada potensi untuk melanjutkan kenaikan. Tapi apabila teman-teman ingin take profit dulu, bisa pertimbangkan untuk take profit apabila ternyata EMTK gagal naik di atas harga 3.000, atau teman-teman bisa hold apabila ternyata EMTK gagal bertahan di atas harga 2.800, teman-teman bisa trailing stop. Jadi semua balik lagi ke strategi teman-teman. Terima kasih telah menonton video ini.
like dan share video ini bila bermanfaat bagi teman-teman, dan support channel ini dengan cara tekan tombol subscribe agar channel ini bisa makin berkembang dan bisa membantu lebih banyak orang lagi. Terima kasih.